Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Alister dan selamat datang kembali di segmen Misteri Ali, segmen yang biasa membahas mengenai hal-hal yang berbau mistis, horor, dan teori konspirasi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat selalu dan terima kasih banget buat kalian yang udah setia nungguin video terbaru dari channel ini. Tahun 2021 adalah tahun dimana aku rehat dari YouTube. Ya, jadi mohon maaf banget bagi kalian yang selalu nungguin video terbaru dari channel ini, tapi aku udah lama nggak up video, udah lama banget aku nggak bikin konten, dan untuk mengawali tahun 2022 ini, aku akan membacakan salah satu thread horor Twitter yang sempat viral di Indonesia. Judulnya adalah Malam Keakraban di Villa Puncak Bogor. Oke, jadi cerita ini diunggah oleh akun Twitter @mwv_mystic pada awal tahun 2020 lalu yang mendapat lebih dari 44.000 likes. Thread horor Twitter tersebut menceritakan kisah sekumpulan mahasiswa yang tengah mengikuti kegiatan malam keakraban di sebuah villa. Alih-alih menjalankan acara dengan lancar, mahasiswa di Villa Bogor itu mendapat berbagai teror dari makhluk astral. Dari banyak makhluk astral. Oke, langsung aja kita baca bareng-bareng. Gue memutuskan untuk tidak memberikan foto secara detail mengenai lokasi dan sudut-sudut ruangan otentik yang gue maksud di dalam cerita ini. Khawatir gue akan mematikan rezeki orang, karena bangunan ini memang diperuntukkan sebagai villa sewaan. Tapi akan ada beberapa lampiran foto bukti. Oke, jadi tempatnya ini memang berarti masih beroperasi ya, masih digunakan sampai saat ini. Cerita ini terjadi pada diri gue sendiri dan anak-anak kelas gue dulu saat masih kuliah di salah satu politeknik di daerah Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di bulan Oktober tahun 2017 silam. Saat itu selama 2 hari, gue dan yang lain ikut acara malam keakraban atau makrab kelas di salah satu villa di daerah Puncak. Sebuah villa yang tidak terlalu besar secara bangunan villanya, namun memiliki halaman dan taman yang sangat luas mengelilingi bangunan utamanya. Struktur tanah di villa ini agak naik turun. Untuk posisi villa sendiri berada agak tinggi dari tanah landai yang jadi lapangan. Ada tangga untuk sampai ke bangunan villa itu. Lapangan ini ditumbuhi rumput-rumput hijau yang sudah rapi. Dari bagian depan pintu menyambung ke belakang. Di bagian belakang terdapat semacam 4 wisma atau villa-villa kecil kosong. Mungkin villa ini sebenarnya diperuntukkan untuk acara besar, di mana villa tengah yang kami tempati sebagai tempat panitia, kemudian 4 wisma di belakang itu sebagai tempat anggota acara. Namun karena jumlah kami hanya ber-57 orang, kami hanya ditempatkan di satu villa utama di tengah. Bangunan villa utama sendiri terbagi menjadi 2, bagian bawah dan atas yang sebenarnya menyambung, tapi hanya ada satu akses jalan, melalui tangga luar. Tidak ada tangga penghubung keduanya dari dalam. Oke, ini adalah denahnya. Situ ada villa kecil, 1, 2, 3, 4. Lapangan acara api unggun, itu di tengah. Ada kolam renang. Villa yang mereka tempatin itu di tengah-tengah ya ini. Oke, dan ada lapangan. Di acara itu gue bertindak sebagai ketuplak ya. Ketuplak itu berarti ketua pelaksana. Saat survei tempat, kebetulan gue nggak ikut dan menyarankan ke koordinator acara, transport, dan logistik saat itu. Jadi, saat kita pertama kali ke sana, itu juga jadi kali pertama gue ngeliat villa itu. Kesan pertama gue saat sampai di lokasi ini adalah suram. Entah kenapa, gue gak menemukan kenyamanan bahkan di dalam area dengan pemandangan bagus dan taman luas ini. Bahkan saat memarkirkan motor, fokus penglihatan gue langsung tertuju pada jajaran wisma di belakang yang kosong pada saat itu. Gue bersama yang lain pun masuk ke dalam villa. Panitia mendapat bagian tidur di kamar tengah yang terhubung ke dapur. Ada 2 kamar di sini untuk panitia CO dan CE. Sedangkan peserta cowok, maksudnya panitia cowok dan cewek. Oke, sedangkan peserta cowok di kamar depan dan peserta cewek di kamar atas. Bangunan yang gue bilang kayak kepisah tadi. Oke, bentuk villa ini seperti bangunan tua klasik. Hal ini diperkuat dengan TV jadul dan lampu tengah yang bergaya kuno yang ada di tengah-tengah ruangan. Selain itu, ada kamar mandi, dapur, dan 1 kamar yang terkunci di ruang tengah, samping TV tadi. Di luar ada taman dengan ayunan, lapangan rumput, jungkat-jungkit, dan lapangan basket 3-on-3
Maksudnya apa ya? 3-on-3, serta kolam renang yang berada di samping sejajaran Wisma kosong tadi. Dari teras villa, kita bisa lihat lapangan luas yang mengelilingi villa ini, dan dari dalam ruang tengah, kita bisa ngelihat ke kolam berenang dan lapangan di belakang dekat villa-villa kecil. Bisa kebayang gimana bagusnya villa ini kan? Dan kita deal harga nggak terlalu mahal. Gue coba menikmati suasana di sini, namun gagal. Beberapa spot memiliki aura yang aneh. Spot yang membuat gue nggak nyaman untuk berada atau sekedar melihat ke lokasi itu. Di antaranya adalah taman, kolam renang, lantai 2, meja makan ruang tengah, dan wisma kosong di belakang. Sebenarnya kalau kita keluar dari gerbang villa yang ada di sudut lapangan, begitu keluar langsung ketemu pemukiman penduduk. Tapi suasana villa ini cenderung terasa memisah. Entah memang karena dipisahkan oleh lapangan tadi, sehingga hiruk pikuk orang-orang sekitar villa itu nggak sampai ke dalam. Mungkin kalian pikir rasa itu muncul karena suasana sepi atau karena bangunan yang udah rapuh-rapuh. Nggak sama sekali. Bangunan ini cukup terawat dan bersih, bahkan rumputnya pun dipotong dan kolam renangnya pun bersih. Namun entah dari mana datangnya perasaan gelisah itu. Acara pun dimulai dari jam 10 pagi, diisi dengan games, makan-makan, dan serentetan kegiatan lainnya. Walaupun masih siang, perasaan gelisah itu tetap ada, walaupun di tengah keriuhan acara dan banyaknya teman-teman gue yang ikut kegiatan itu. Ini jadi makrab dengan jumlah peserta terbanyak kelas gue. Sampai akhirnya waktu terus berjalan, kita makan-makan, berenang, main basket, foto-foto, dan melakukan semua acara bebas di sekitaran villa tersebut sampai malam pun tiba. Sebelumnya kami panitia ingin memanfaatkan lokasi taman depan dan belakang yang depan villa kecil sebagai lokasi acara kejutan jurit malam nantinya. Rencana ini sudah dijadwalkan sebelum keberangkatan dan gue setuju. Dalam posisi nggak tahu kondisi villanya begini. Acara malam kami pun dimulai dari pemutaran video dokumenter aib-aib kami di kampus. Lampu sengaja dimatikan agar proyektornya lebih terang. Di tengah gelak tawa teman-teman, ada perasaan gak enak lain yang gue rasain. Kalian pernah ngerasa nggak ketika ada seseorang yang memperhatikan kalian, walaupun dari belakang? Kalian bisa ngerasa hal itu? Begitu juga gue. Gue ngerasa diliatin, atau lebih tepatnya kami merasa diawasi oleh sesuatu yang ada di sudut-sudut, pintu, dan sebelah meja makan. Gue nggak tahu itu apa, namun karena rasa penasaran, gue ambil HP dan foto random. Tujuan awalnya hanya iseng, sekedar tanya ke member grup, siapa tahu ada yang respon. Oke, ini fotonya. Kalian ngelihat sesuatu nggak? Kalau kalian ngelihat sesuatu, boleh komen di bawah ya. Gue punya grup horor yang beberapa membernya punya kekurangan bisa ngelihat begituan. Kita sering sharing satu sama lain tentang pengetahuan dan pengalaman horor. Gak jarang juga ada yang kirim foto, kemudian nanya, ini bener mereka nggak sih? Rencananya gue mau iseng tanya ke mereka. Setelah foto-foto aib selesai, acara berlanjut ke halaman belakang, tepat di hadapan villa-villa kosong tadi, dan auranya lain banget. Acara kali ini adalah api unggun, sehingga lampu-lampu taman di sekitar lapangan ini sengaja dimatikan agar sumber cahaya hanya dari api saja. Selama proses ngehidupin api, dari arah belakang gue ngerasa lagi ada yang ngeliatin ke arah gue dari belakang. Ketika gue lihat, kali ini mata gue seakan-akan menggambarkan suatu sosok. Di jendela villa kecil kedua, dalam gelapnya villa itu ada sosok perempuan. Sosok ini hanya berbentuk bayangan awalnya. Sempat mikir ini hanya sekedar efek karena terlalu gelap, tapi apa yang bikin gue yakin ini bukan bayangan karena gelap. Dia bergerak. Sekali dua kali gue terus-terusan nengok ke belakang dan sosok cewek itu masih mengintip dari jendela rumah. Imajinasi nggak bener nih, pikir gue. Akhirnya gue keluarin HP dan foto jendela tempat sosok ini muncul. Wujud yang gue lihat saat itu, dia semacam pakai mukena. Oke, aku lihat guys. Ini jelas banget sih. Jelas banget sumpah. Sekali jepret, gue balik badan lagi, tapi baru aja mau balik fokus ke api unggun, mata gue kembali lihat pergerakan.
Kali ini dari celah antara villa 1 ke villa 2, sebuah pergerakan aneh seperti sesuatu merayap di dinding, tapi besar. Mata gue mulai mencoba fokus di tengah gelapnya keadaan waktu itu, dan yang gue dapatkan adalah sosok manusia bertangan panjang dan merayap seperti laba-laba. Kembali gue coba foto. Selain itu, gue ada sesuatu yang berdiri menghalangi pintu villa. Oke, ini hasil fotonya. Oke. Wah, merinding sih. Merinding sih. Ini harusnya jendela kan? Jendela kan ini kan? Tapi itu kayak ada sosok besar yang seakan-akan ngehalangin jendela itu gitu. Oke, lanjut ya. Untuk yang celah antara villa itu nggak bisa gue foto karena full gelap. HP gue nggak bisa nangkep gambar apapun selain noise. Sedangkan foto jendela dan pintu sebelumnya masih tertolong warna putih dari dinding villa itu. Selama acara berlangsung, jujur gue nggak bisa tenang. Di kiri kanan, belakang, dan berbagai tempat gue merasa ada sesuatu. Tapi gue nggak tahu itu apa, hanya saja gue yakin gue lihat pergerakan atau bayangan dari arah sana. Seakan-akan ada sesuatu yang mengepung kami sambil memantau dari jauh. Sementara dari jendela Wisma 2, perempuan itu terus mengawasi kami. Di kelas, gue punya teman yang memiliki kekurangan melihat mereka dikarenakan turunan. Penjaga dari kakeknya, panggil saja dia Firda. Awalnya karena gelisah dan ngerasa nggak enak, gue coba jelasin ke panitia. Kayaknya kita mesti batalin acara jurit malam deh. Sumpah kita diawasin dari arah sana, Villa 2. Ada cewek di jendela merhatiin kita dari tadi. Tapi gue nggak tahu itu bener atau enggak. Biar gak bingung, gambar denah gue tadi salah ya. Karena villa utama gue bikin namanya Villa 2. Harusnya itu villa perempuan. Biar gampang, Villa 1, 2 yang gue sebut di sini adalah villa-villa kecil di belakang ya. Panitia pun mulai ikutan kelihatan gelisah, dan satu-satunya orang yang bisa ditanya untuk konfirmasi adalah Firda. Tujuannya cuma ngecek apakah yang gue lihat itu imajinasi gue aja atau ada orang lain yang juga lihat. Akhirnya Firda pun datang. Dia sering manggil gue pakai panggilan kakak MWV. Ya aneh emang. MWV atau MWV? MWV paling ya. Atau MIF. MIF. MWV lah ya. Oke. Ada apa kakak MWV? Fir, masih bisa lihat gituan? Firda ngangguk. Lihat yang ada di sekitar sini. Kepalanya mulai keangkat dan ekspresinya langsung beda. Iya kakak, ada. Di Villa 2. Iya. Jendela, iya kakak di sana, dia ngintip. Terus si gue ini bilang, cewek ya? Iya nggak mau bahas dia. Iya dia di sana, udah jangan diomongin. Lalu Firda pun bergegas pergi, tapi gue masih belum percaya. Kok bisa sama? Lalu gue kejar Firda dan tanya lagi. Kali ini yang berada di celah antara Wisma 1 dan 2. Dan kalian tahu dia bilang apa? Iya, di sana juga ada. Aneh, tangannya panjang Thea. Kayak apa teh? Laba-laba yang ngerayap. Jawab gue cepat. Nah iya, aneh gitu di dinding. Boom, otak gue nggak bisa nerima ini. Udah dua sosok dan persis. Lalu gue tanya Firda lagi. Kalau yang lu lihat, mana di antara mereka yang bahaya? Yang di jendela, dari tadi dia ngawasin kita. Kayak mau keluar dari Wisma. Cuma nunggu waktu aja. Serem kata Firda. Sangat berani ya, maksudnya mereka masih di tempat itu gitu. Kalau aku ya jujur, aku pendem sendiri sih. Biarin acaranya sampai beres, terus gue cerita pas pulang gitu. Kalau kayak gini caranya sih kayak tadi kan, panitia pada panik juga. Bikin panik semua orang gitu. Oke, jurit malam harus batal. Kata gue nggak mau ada kejadian macam-macam tengah malam nanti. Terlebih, rute jurit malam rencananya adalah melalui bagian belakang villa-villa kecil ini. Gue pun mulai berdiskusi dengan panitia yang lain di dalam ruang tengah. Selama diskusi itu, mata gue nggak berhenti nangkep sosok aneh. Mulai dari sosok bungkuk di pagar, cewek di sudut kolam renang, sampai perempuan di atas atap. Dan tiba-tiba aja ada laporan Firda muntah-muntah. Beberapa panitia turun tangan membantu Firda, namun gak lama, tiba-tiba dia pingsan. Firda pun dibawa ke kamar panitia cewek, gue ikut serta masuk, dan begitu gue masuk, gue ngerasain ada satu sosok lagi di sini. Entah itu apa, posisinya di dinding, namun bentuknya asimetris.
Asimetris itu gimana ya? Kayak mungkin aneh gitu ya bentuknya ya. Percaya atau enggak, bahkan ada bayangan-bayangan yang berseliweran. Kamar panitia cewek ada yang namplok di dinding deket jam dinding. Kami benar-benar dalam lingkaran mereka saat itu.